Now that God has called me and I now have given my life to Jesus Christ and I work for God. I'm just a Christian everything. Dulu sempat bikin album Jesus is King. Teriak Yesus adalah raja di mana-mana. Tapi sekarang malah viral dengan gaya hidupnya yang bisa dibilang makin aneh, penuh kontroversi dan tidak sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang begitu vokal dengan Tuhan Yesus bisa berubah 180 derajat? Buat yang belum tahu, Kanye West itu rapper, fashion designer, produser musik yang sudah punya segudang prestasi. Dapat banyak penghargaan di The Grammys, bahkan punya jutaan fans di seluruh dunia. Kita mulai dari awal. Dulu semua orang nyuruh dia buat ikut Kristus. Waktu itu dia belum bertobat. Semua orang di sekitarnya bilang untuk ayo kita serupa Kristus, ayo kita teladanin Kristus. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau jadi serupa dengan Yesus. Dia mau jadi dirinya sendiri. Dia mau suka-sukanya dia. Dia nggak mau punya agama, dan itu yang dia lakukan di awal kehidupannya. Bahkan di lirik lagunya pun ada hinaan seperti What's up Jesus, tapi diselengkan dan yaitu dengan nada yang mengejek. Sampai dia punya lagu judulnya tahu nggak? I am a God. Gue adalah Tuhan, saya adalah Tuhan. Wah, ini terlalu luar biasa. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a God. I just told you, that's who I think I am. Tapi kemudian dia berubah total, completely change. I know that God's been calling me for a long time and the devil's been distracting me for a long time. You know, in my lowest points, you know, God was there with me and sending me visions and inspiring me. I'm just a Christian everything. Everything. Yeah. Dia tiba-tiba berhenti bernyanyi lagu dunia. Dia bilang dia cuma mau lagu gospel, lagu rohani. Bahkan dia bilang only works for God, hanya bekerja untuk Tuhan. Banyak lagu-lagu dia yang rohani tiba-tiba viral. Yang paling terkenal ada album namanya Jesus is King. Ini jadi sorotan di mana-mana. Bahkan gue yakin harusnya beberapa dari kamu tuh pernah dengar lagunya. Gue juga waktu coba denger, kayaknya gue nggak tahu deh. Tapi pas denger, familiar gitu. Pernah denger di mana lah gitu. Mungkin gue nggak pernah putar secara langsung, tapi di mana-mana ada gitu. Sosial media ada, di mall mungkin pernah ada atau bagaimana, aku nggak ngerti juga. That's why I came to this church, and that's the part that I agree with at this church, that Jesus is Lord is the only way. It is the only way. Christ is the only way. Christ is the only way. Jesus is Lord. Lalu dia juga mulai membangun pelayanannya. Dia bikin Sunday service, pujian penyembahan dengan gaya kental gospel gitu ya, musik-musik gospel rohani yang di sana itu ada vibes-nya gitu, jelas banget. Dan ini menarik banget, sangat amat menarik. Bahkan dia sempat pelayanan ke penjara-penjara. Saat itu banyak yang skeptis dan bilang, ini mah cuma sementara doang, ini mah gimmick doang. Tapi banyak juga yang terberkati dengan album Jesus is King-nya dia. Bahkan sampai album itu dapat Grammy Award. Tapi apakah iman hanya sesederhana seperti fase dalam kehidupan? Ada on dan ada off, atau lebih dari itu? Ya, walaupun itu semua terjadi, ternyata imannya beneran fase on dan off aja. Fast forward ke sekarang, Kanye makin liar, skandal, hubungan kontroversial, fashion yang kalian bisa lihat sendirilah. Gak cuma itu, beberapa lagu-lagu terbarunya juga sekarang punya simbol-simbol yang agak disturbing, mengganggu gitu, yang gak seharusnya dipakai oleh anak-anak Tuhan. Video musik dan lirik-liriknya pun juga mulai makin aneh dan makin gak jelas. Tapi buat para fansnya, wah ini keren banget. Gak habis pikir bro. Dulu Jesus is King, sekarang We are the kingdom, and I'm the head of the kingdom. I am God. No one can suggest it to me.
period. Wow. You can't tell my daughter to come say shit to me about Jesus. I'm just tell you some real simple. God runs the world. I am God. I run the world. Let me make that very clear. I have my issues with Jesus. There's a lot of stuff I went through that I prayed and I didn't see Jesus show up. The thing I don't like in Christianity, the fear of God. Because you place one fear, you get another fear, you get another fear. What do you have at that point? You're easily controllable. You're easily sellable. You're easily contracted because you have this fear on you. Like, everybody gonna die eventually, but I'm gonna live my entire life with zero fear, you know, because I'm God. And anyone to disagree, I'm the God of me, and you can't tell me who I am. I can't tell y'all. I could tell y'all. It's y'all job to listen. I'm the God of me. Ini bukan cuma tentang Kanye. Kita harus bisa belajar dan ambil pelajaran dari sini bahwa kita juga harus punya iman yang finish sampai garis akhir. Tidak yang on lalu off. On lalu off. Makanya ada lagu I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tuhan Yesus sendiri bilang di Lukas 9 ayat 62. Orang yang memegang bajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Paulus juga menulis di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman itu dipelihara. Bukan I have iman dan ya udah. Tidak dipelihara, ya akan mati dengan sendirinya. Sama dengan tubuh fisik kita. Kalau kita nggak makan berhari-hari, berbulan-bulan, ya matilah ya. Makin lemah, ujung-ujungnya mati. Sama dengan rohani kita. Kalau nggak dikasih makan, ujung-ujungnya kan makin lama, dan akhirnya mati rohani ya. Dan akhirnya 180 derajat berpaling dari Yesus. Maka dari itu iman bukan cuma sekedar semangat, tapi bagaimana kamu mau berjalan sama Tuhan Yesus sampai akhir. Punyai iman yang berdarah, iman yang sekalipun keluargaku begitu, sekalipun mungkin pekerjaanku begitu, sekalipun kondisiku begini, aku tetap percaya. Sekalipun iman yang berdarah, yang terus percaya sampai berdarah. Tanda kutip ya. Jadi ayo kita belajar dari kisah ini. Jadikan ini pembelajaran penting buat kita semua, bahwa iman itu nggak cuma sekedar mood yang bisa on dan off dengan sangat mudahnya. Cuman sekedar soda. Ngerti soda ya? Soda kalau kita kocok dikit terus kita buka, dia akan tapi cepet banget turunnya. Cepet banget sih naiknya, tapi cepet banget turunnya. Kita jangan punya iman kayak soda. Mungkin sekarang kita bukan siapa-siapa buat dunia, tapi di mata Tuhan, Tuhan lebih menghargai itu. Namanya kesetiaan. Kalau kalian setuju atau mungkin ada pendapat lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga, biar makin banyak orang yang paham pentingnya kesetiaan dalam Tuhan Yesus. Itu aja. God bless you.